Jumpa lagi bersama kami Kabar 1 Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) sosialisasikan mekanisme swakelola tipe 3 supaya bisa diakses oleh masyarakat Rabu 21 Desember 2022. Masih banyaknya daerah di Jawa Tengah yang belum tahu tentang mekanisme swakelola tipe 3 sejak Perpres peraturan presiden tersebut ditetapkan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Padahal swakelola tersebut sangat penting diketahui oleh masyarakat untuk turut membangun daerahnya melalui pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut disampaikan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) saat seminar dan loka karya Semiloka implementasi pengadaan barang jasa melalui swakelola tipe 3 di lingkup pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah. Kegiatan sendiri berlangsung di Hotel Trio Mall Kebumen, Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh Asisten 3 Kebumen Muhammad Arifin MT mewakili Bupati Kebumen, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Jamaluddin, Manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi, dan Presidium Formasi Yusuf Murtiono. Badiul Hadi menuturkan sejak diterbitkannya Perpres tentang swakelola tipe 3 menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk bisa turut andil dalam pembangunan di daerahnya, di mana dalam swakelola tipe 3 ini ada celah bagi ormas yang masuk dalam sasaran dari Perpres tersebut sebagai salah satu penerima manfaat dari swakelola tipe 3 tersebut, di mana dalam swakelola tipe 3 ini peran organisasi masyarakat atau ormas akan sangat penting dalam percepatan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan mereka memiliki basis massa yang cukup besar sehingga memudahkan distribusi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ormas harus segera melakukan pembenahan agar bisa segera mendapatkan manfaat dari swakelola tipe 3 tersebut. Namun, apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka program yang dikembangkan oleh pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik. Menurutnya, pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan tersebut masih sangat kurang untuk melakukan sosialisasi ke bawah. Daerah-daerah lain. Kemudian juga potensi lokal, sumber daya lokal, serta kerjasama dengan masyarakat menjadi kunci penting pencapaian untuk kemandirian tersebut. Adapun strategi utama yang digunakan adalah pembangunan inklusif dengan menciptakan lapangan kerja produktif dan juga menguntungkan, penyediaan dana, peningkatan pelayanan publik dasar, serta dukungan kebijakan publik yang memadai tentunya. Program diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan dalam bentuk pengembangan forum multipihak serta advokasi kebijakan publik yang membutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif dan dukungan bagi usaha menengah kecil. Adapun arah dan ukuran keberhasilan dari pembangunan ini akan sangat ditentukan oleh seberapa besar irisan sinergi yang dapat dilakukan oleh 3 pihak pelaku pembangunan tentunya. Kenyataan menegaskan bahwa hingga saat ini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah setempat. Terkait dengan awal dari Perpres, kita mengatakan tujuan pengadaan itu apa ya. Jadi yang selalu saya ingat sekarang hal yang baru terkait dengan pengadaan barang dan jasa terkait dengan value for money, atau bagaimana bahwasanya pengadaan itu menghasilkan barang yang memang value-nya ada, jadi mempunyai nilai lebih. Kalau kita bicara seperti itu, misalnya kalau dulu kan pengadaan barang dan jasa, khususnya misalnya tender itu kan yang terendah itu maka dia menjadi efektif. Belum tentu ketika dia terendah, belum tentu dia akan memenuhi value for money-nya nggak jalan, karena apa, nanti di aplikasi, di pelaksanaannya menjadi tidak maksimal. Itu kemudian juga di sini hal-hal penting juga tujuan pengadaan. Salah satu adalah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian. Kemudian meningkatkan peran serta usaha mikro, kemudian ada peningkatan industri kreatif, pemerataan ekonomi, pengadaan berkelanjutan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan peran pelaku usaha nasional. Kemudian
kita belajar bersama. Jadi sebelum kita sampai ke kita bicara cara pengadaan. Nah, jadi Perpres nomor pasal 3 terkait dengan cara pengadaan. Jadi bicara cara pengadaan. Cara pengadaan ada dua, satu melalui swakelola, yang dua melalui penyedia. Ada dua terkait dengan cara pengadaan. Nah, jadi ada anggaran, nanti ketemu cara pengadaannya mau pakai apa, mau pakai penyedia atau melalui swakelola. Nah, lompat ya, swakelola itu kok kenapa 1, 2 dan langsung 4, 3-nya kok nggak ada gitu. Sebelum ada Perpres itu 3-nya nggak muncul, langsung lompat 1, 2, 4. Silent ya. Agenda tertutup ini kayak politisi kayak. Nah itu kemudian direspon sama Presiden ya, makanya melalui Perpres 16 itu bahwa Ormas kasih kesempatan dong, kayak gitu kan. Ormas kasih kesempatan dia terlibat di dalam secara substantif dan itu selama ini kan formalitas tuh, ya kan. Ormas-ormas ini kan dilibatkan formalitas ya. Paling dalam perencanaan anggarannya musrenbang, diundang, dengerin Pak Jamal, Pak Arifin ceramah apa, tapi nggak tahu. Misalnya kayak gitu ya. Nah hari ini ditantang sama Presiden, tak kasih kesempatan kelola duit negara, bisa enggak? Gitu, kira-kira gitu kan. Biasanya kritisi pemerintah, kira-kira kalau dikasih duit suruh kelola tuh bisa enggak? Gitu. Nah kapok kan. Untungnya Pak Jamal, kalau Fitra dan seluruh sumber jaringan itu sampai hari ini belum dibolehkan ngelola duit dari APBN maupun dari APBD. Jadi Seknas Fitra, Formasi Kebumen, Fitra Jelajah itu belum boleh secara kelembagaan itu terlibat secara langsung. Tapi kami memfasilitasi agar Ormas, CSO, LSM itu bisa terlibat secara langsung di dalam proses-proses pembangunan di daerah. Nah, itu kira-kira begitu ya. Aman Pak Jamal ya. Jadi kami tetap leluasa gitu sebenarnya. Silakan, ini maksud tujuannya apa dan ini mengangkat tema apa ini Pak? Ya, apa? terima kasih kawan-kawan semuanya. Jadi ini adalah semiloka, seminar dan loka karya berkait dengan sebenarnya sosialisasi ya, sosialisasi peraturan presiden terbaru tentang pengadaan barang dan jasa yang terkhusus itu yang diperuntukkan yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat sipil, baik NGO, ormas keagamaan seperti NU Muhammadiyah ataupun perguruan tinggi yang sebelumnya memang tidak pernah ada. Nah, kebetulan kami diberi mandat oleh Seknas Fitra, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran untuk menyelenggarakan ini untuk Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Kenapa kok Fitra sebagai motor sosialisasi? Karena sejak awal memang Fitra memberikan inisiasi, mendukung inisiasi terhadap lahirnya Perpres terbaru ini yang terkhusus untuk yang disebut dengan swakelola tipe 3. Harapannya sebenarnya kenapa di Kebumen, ternyata Kebumen sudah punya best practice, punya pengalaman baik tahun 2021 maupun 2022. Tetapi problemnya adalah kelompok masyarakat sipil, kemudian perguruan tinggi, ormas keagamaan belum ada yang ngerti. Sehingga yang mengakses itu adalah kelompok tertentu, lagi-lagi kembali ke kelompok profesi. Nah, ini yang kita harapkan nanti kawan-kawan seperti PWI misalnya. Karena dia bagian dari kelompok masyarakat, dia punya akte notaris, dia bisa mengakses kegiatan-kegiatan yang bisa diperuntukkan untuk kegiatan swakelola tipe 3 ini. Intinya kami mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, terutama perguruan tinggi yang di Kebumen yang punya potensi besar, ormas punya potensi besar, tapi kenyataannya belum pernah tersentuh ya dengan peraturan presiden ini. Harapannya dari sosialisasi itu ya apa yang sudah dilakukan oleh Kebumen dengan uji coba tadi 2021 sudah kita dapat informasi 1,6 miliar untuk swakelola tipe 3, 2022 1,5 miliar, tetapi kita sendiri belum pernah mendengar itu prosesnya seperti apa, siapa yang mendapatkan, itu yang belum pernah mendapatkan. Selanjutnya Siap. Ya, saya kira memang ini menjadi tantangan ya sejak Perpres tentang swakelola khususnya tipe 3 ini dibuka oleh pemerintah itu memang ada
celah ya, setelah kita lihat ada celah yang dimiliki oleh ormas sebagai sasaran dari swaklola tipe 3, terutama terkait kualitas ormas sendiri. Nah ini saya kira ke depan memang ormas harus mulai melakukan pembenahan terhadap diri mereka agar mereka bisa masuk dalam kelompok ya penerima manfaat dari swaklola tipe 3 itu. Karena kalau tidak ya ini kan akan akan tidak bisa berjalan secara baik program yang dikembangkan oleh pemerintah. Sementara di satu sisi kita juga sangat membutuhkan peran ormas ini di dalam konteks pembangunan di daerah terutama kan gitu. Karena mereka memiliki basis, mereka memiliki massa misalnya kayak gitu, punya anggota yang banyak, sehingga dengan anggota itu saya kira akan mempermudah proses-proses distribusi apapun bentuknya itu ke masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Ini kan juga yang mensosialisasikan justru masyarakat sipil sendiri gitu ya, dan seolah-olah pemerintah tidak ini membuka gitu ya. Sebenarnya seperti apa, Mas? Ya, kalau kritik kita selalu kepada pemerintah itu, bahwa pemerintah itu memang harus lebih care ya terhadap terhadap kebijakan mereka sendiri. Jangan sampai kemudian mengeluarkan kebijakan tapi nggak disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat nggak tahu. Jangankan ke masyarakat, ke level yang paling bawahnya aja kan, struktur pemerintah di bawahnya juga nggak sampai kan gitu. Ya tadi misalnya kasus pengalaman kami misalnya datang ke daerah-daerah itu masih banyak OPD yang tidak tahu tentang apa swaklola tipe 3 itu misalnya. Nah, ini kan menjadi problem serius ya di dalam konteks bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini saya kira perlu dibenahi ke depannya agar program-program dan kebijakan-kebijakan yang dibuat itu bisa terlaksana dengan baik di daerah terutama. Ia meminta agar segera dilakukannya pembenahan supaya program kebijakan yang dibuat ini bisa dilaksanakan dengan baik di daerah. Dikatakan untuk swaklola sendiri ada 4 tipe yang masing-masing memiliki ruang sendiri sehingga semestinya tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Seperti hanya swaklola tipe 1 dan tipe 2, di mana program tersebut diperuntukkan kepada penyedia barang dan jasa yang telah berkolaborasi dengan pemerintah. Kemudian untuk swaklola tipe 3 diperuntukkan bagi ormas yang di dalamnya ada LSM, NGO, dan juga perguruan tinggi. Sedangkan untuk swaklola tipe 4 diperuntukkan bagi masyarakat sehingga jelas peran masyarakat dan juga ormas adalah sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Dari Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, reporter Setiawan Kabar 1 Nusantara melaporkan.